sini diinjak terus. Diambil. Selamat memilih TPS 67. Pak David. Halo Tribuners, bertemu lagi bersama saya Sinta, dan kali ini saya berkesempatan langsung untuk berbincang dengan sosok yang tentunya bagi masyarakat Sumatera Selatan sendiri sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Syahrial Usman. Gimana kabar Bapak? Sehat? Sehat. Hari ini ke TPS nyoblos. Ya. Bareng sama siapa aja nih Pak? Sama istri saya, anak-anak ya. Sama anak-anaknya, satu keluarga di Boyong nih. Ya, sudah pilih, sudah selesai, anak-anak masih antri. Jadi langsung ya Pak ya. Ini kita mau ngebahas soal ini Pak. Sebagai orang yang tentunya sudah sangat tidak asing lagi dengan dunia politik ya Bapak ya. Bapak sudah sangat berpengalaman di dunia politik, dan untuk urusan pesta demokrasi tentunya Bapak sudah tidak asing lagi ya Pak ya. Nah, ini kita fokus di tahun 2019 ini dari kacamata seorang Bapak Syahrial Usman sendiri. Apakah ada perbedaan pada pesta akbar demokrasi di tahun 2019 ini dengan tahun-tahun yang lain, atau menurut Bapak ya biasa aja? Ya, kalau menurut saya ada perbedaan sangat ini ya, sangat ini sekali, bahwa di sini serentak ya. Ya. Eksekutif, legislatif, pimpinannya DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota, kabupaten, DPD, presiden, calon presiden dipilih serentak. Nah, ini membedakan adanya dinamika dari kegiatan politik dari partai-partai pengusung masing-masing calon. Ya, dan juga adanya suatu mobilisasi sikap daripada para caleg dari partai pengusung masing-masing. Jadi di sini dinamikanya ada yang tidak begitu concern membantu capres, atau ada yang memang concern partainya gitu. Tapi saya sebagai ketua TKD 01 Jokowi Ma'ruf, partai pengusung kami kompak ya, solid untuk kerja sampai ke level kabupaten, kota, kecamatan. Dan juga saya sebagai ketua TKD relawan pun bekerja. Jadi dua komponen ini saya pimpin, ini saya maksimalkan potensinya untuk dalam pergerakan politik mengambil hati rakyat, mengajak untuk memilih yang kami bawa. Ketika saya mengajak untuk memilih satu, ini pun karena perhitungan dan keberhasilan beliau selama 5 tahun yang lalu. Ke depan kita berikan 5 tahun yang akan datang, di mana 5 tahun pertama itu pembangunan infrastruktur, kedua pembangunan sumber daya manusia. Ini suatu komponen yang merata. Kalau infrastruktur bisa mempercepat pembangunan di bidang lain, sedangkan SDM sumber manusia bisa mengangkat kualitas kualifikasi sumber daya manusia kita untuk memilih itu. Jadi bisa lah ya untuk mengangkat kualitas daripada kehidupan masyarakat kita di kemudian hari. Terkait tentang peta persaingan dari capres 01 dan 02, bagaimana menurut? Ya, kalau persaingan sih biasa saja kalau saya anggap ya. Ada isu ini itu yang terjadi, kompetisinya tinggi ya, itu di medsos. Di medsos itu seru sekali adanya Jokowi yang menyatakan hoak ya, mensudutkan masing-masing calon. Seperti kami, Jokowi dikatakan non muslim, dikatakan juga ulama, tapi ternyata dibuktikan berapa hari lalu beliau menjadi orang yang istimewa di sisi Allah ya. Beliau menjadi orang istimewa karena beliau bisa salah satu dari beberapa orang saja yang bisa masuk ke Ka'bah sebagai kiblat kita. Jadi ini menandakan bahwa tidak sembarangan bisa masuk ke situ. Pasti ada ketua netral, masyarakat pasti muslim. Itu sudah mendadak. Jadi hoak-hoak ini bisa membelah masyarakat, tetapi saya yakin di depan Sumatera Selatan ini biasa hal terjadi seperti di medsos, itu biasa adanya dapur umum, ada ini ternyata nggak mudah.
memobilisasi masyarakat Sumsel ini tidak mudah dengan kultur sukunya yang biasa dengan kesibukan mereka masing-masing, dengan biasa mereka bersatu dalam perbedaan biasa. Oke, kan? Pemilihan tahun ini kali ini adalah satu kali yang berbeda sekali antara 0102 pendukungnya sangat ini aktif ya. Kedua saling mengkonter yang mana yang benar yang mana yang salah gitu kan. Dan juga partai pengusungnya kalau kami 01 solid sekali untuk mengajak kader partai memilih 01. Ya, perbedaan ini tidak akan membelah bangsa kita. Terkait optimisme kemenangan 01 seberapa persen Pak? Dan upaya apa yang sudah dilakukan oleh Bapak sebagai TKD Sumsel dalam memenangkan Capres 01? Jadi kami upayanya banyak ya, kami mengadakan program-program yang bertemu dengan masyarakat seperti mengakomodir keinginan deklarasi ya, dari alumni, dari ulama, dari mahasiswa. Itu satu kegiatan yang mendorong mereka kita prestasi untuk memilih 01. Dan kedua, kami menggunakan pola relawan untuk ketuk pintu, door to door. Kami dekati. Ini semua ternyata bagus sekali ya. Semua kabupaten kami lakukan. Dan ini ketuk pintu ini, door to door ini adalah sesuatu yang sangat dirasakan merubah opini yang negatif daripada Jokowi dengan wakilnya. Ini mereka mengerti siapa sebenarnya Jokowi. Jadi penutupnya ya tadi beliau umroh yang disukai Islam sudah PKI ternyata tidak. Dengan ketok pintu itu berarti apa? Kita mengajak selesai di rumah-rumah didatangi sama relawan dengan membawa paketnya isinya kaos, kipas elektrik, stiker, kalender, dan mengajak ini Bu Jokowi kalau mereka menanggapi. Ternyata mereka sendiri mau memasang stiker Jokowi di rumah-rumahnya, berarti kan ini dia satu atau tidak mau, tapi setelah dikasih akhirnya mau. Nah ini gunanya Jokowi sangat bermanfaat. Oke, sejak awal kampanye nih Pak, menurut Bapak bagaimana pelaksanaan kampanye di Sumsel ini? Apakah sudah kondusif kah? Kondusif hanya di medsos saja, di udara aja. Oh ini ya memang kampanye apapun itu bukan diukur dari banyaknya massa ya. Ya banyaknya hati massa memilih gitu ya. Kalau diukur dengan banyaknya massa, oh ini di medsos kan, oh ini itu. Tapi kita juga harus mengetahui bahwa ketika kampanye itu dengan massa yang banyak, massa yang penuh itu juga menunjukkan kualitas daripada calon. Lain Pak, kita tanya, kan akan ada quick count ya, sebentar lagi gitu ya. Bagaimana kita mau tahu tanggapan Bapak kalau misalnya Capres 01 dinyatakan menang, dan bagaimana tanggapan Bapak kalau Capres 01 dinyatakan kalah? Ya tidak tahu, saya nggak bisa mengatakan itu. Belum bisa itu ya? mendahului. Ya. Tapi Saya yakin menang. optimisnya berapa persen nih Pak? Kalau Kalau di optimis di wilayah Sumsel? bisa 55, 55-60%. ya. Oke. Oke. Ya. Oke, Tribuners, jadi sekian. Ini wawancara kami dengan Bapak Syariah Usman. Sampai bertemu dengan kami selanjutnya. Oke. Assalamualaikum.